Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Sangat berbahagia kita bisa bertemu kembali di dalam program Hikmat Pagi GKI Karangsaru di hari terakhir di tahun 2024 ini. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, kami sungguh mengucap syukur jikalau pada pagi hari ini kami juga masih boleh bangun dengan keadaan yang baik. Terima kasih untuk 1 tahun selama 2024 ini kami boleh lalui berkat penyertaan Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau memulai aktivitas kami, namun sebelumnya kami hendak merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan pimpin, Tuhan sertai kami di dalam pembacaan dan perenungan ini, juga untuk dari Eva yang akan menyampaikan renungan singkatnya. Terima kasih Tuhan, buka hati telinga kami di dalam kami mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Renungan pagi ini akan dibawakan oleh saudari Eva Celia dengan tema milik kesayangan Tuhan. Firman Tuhan terambil dari Maleakhi 3 ayat 17 yang berbunyi demikian. Mereka akan menjadi milik kesayanganku pada hari aku bertindak, firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Demikian firman Tuhan, syukur kepada Allah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada bagian ini Tuhan mendakwa umatnya atas perbuatan mereka yang tidak pantas. Tuhan berkata, kata-katamu sangat kasar terhadap aku. Namun mereka justru bertanya, kata-kata yang mana yang melawanmu? Maleakhi 3 ayat yang ke-13. Mereka seolah-olah tidak mengerti apa kesalahan yang telah dilakukan. Wajar saja jika Tuhan mendakwa mereka. Bahkan ini bukan dakwaan pertama. Sebab dari awal kitab ini, Tuhan sudah melontarkan dakwaannya terhadap umat yang kurang ajar ini. Misalnya, Tuhan menuduh para imam karena ketidaksetiaan mereka menjadi penjaga perjanjian Tuhan dengan umatnya. Dalam Maleakhi yang pertama ayat 6-2 dan Maleakhi yang ke-9. Tuhan juga mengingatkan umatnya mengenai kepastian hukum atas dosa-dosa mereka. Maleakhi pasal 2 ayat 17 dan 3 ayat yang ke-6. Oleh karena itu, jika kita membaca sepanjang kitab ini dan melihat dari sudut pandang Tuhan, maka kita akan setuju bahwa sudah sepantasnya bangsa ini dihukum dan ditolak oleh Tuhan. Namun Tuhan bukanlah pribadi yang lalim dan membenci umatnya. Setelah semua dakwaan dan penghukuman, Dia memberikan pengharapan tentang pemulihan umatnya. Dia memanggil mereka untuk bertobat, berbalik kepadanya, dan menghidupi kembali perjanjian yang telah dibuatnya. Maleakhi pasal ketiga ayat 7 sampai ayat yang ke-12. Bahkan dia memberikan janji nubuat tentang hari Tuhan yang akan datang itu. Maleakhi pasal yang keempat ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Sama halnya dengan bangsa Yehuda, kita juga manusia berdosa yang seringkali kurang ajar terhadap Allah. Sudah sepantasnya kita menerima hukuman dan murka Allah. Namun, kita bersyukur karena Allah mengasihi dan mau menanggung hukuman dosa kita. Dia mencari dan menyelamatkan kita. Dia memanggil kita untuk bertobat dan kembali kepadanya. Kita yang berdosa ini dilayakkan untuk mengikut Dia. Namun, menjadi pengikut Kristus bukan berarti kita bisa hidup lebih kurang ajar lagi. Harusnya kita mengucap syukur dan memberikan hidup kita bagi Dia. Ungkapan syukur tersebut seharusnya tampak nyata dalam perubahan hidup kita. Perubahan ini bukan sekadar tentang perilaku atau behavior modification, tetapi pertama-tama adalah tentang transformasi hati.
Transformation of the heart. Mari buka hati agar Roh Kudus mempengaruhi kita dengan kuasa Injil sehingga dapat hidup bagi Dia. Bapak Ibu Saudara, kuasa Injil mengubah hati kita untuk memuliakan Allah. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang kembali mengingatkan bagi setiap kami anak-Mu. Tuhan, saat ini kami mau melakukan setiap kegiatan aktivitas kami, studi kami. Kiranya Tuhan saja yang menyertai setiap langkah-langkah kehidupan kami. Karena kehidupan kami bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat melanjutkan aktivitas dalam satu hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.